Presiden FIFA soal pusat latihan sepak bola IKN, proyek penting. Presiden FIFA Gianni Infantino menanggapi proyek pembangunan pusat latihan sepak bola di ibu kota negara Nusantara. Usai mendapat bintang jasa pratama, Infantino dicecar sederet pertanyaan. Salah satunya adalah tempat latihan sepak bola di IKN. Menurut Infantino, tempat pemusatan latihan sepak bola tersebut adalah proyek penting guna menunjang peningkatan pemain-pemain muda baik wanita dan pria yang ada di Indonesia. Ini adalah langkah yang sangat penting karena ketika Anda memiliki talenta seperti yang Anda punya di Indonesia, penting untuk memastikan punya pusat teknik dan akademi di mana para pemain muda bisa berkumpul, ujar Infantino. Sebenarnya kita berbicara tentang perkembangan sepak bola wanita dan pria, seperti pusat keunggulan dengan para ahli terbaik dan pakar teknik yang datang dan bekerja sama dengan PSSI untuk memastikan para pemain terbaik bisa main bersama, tumbuh bersama, dan bersinar di level internasional. Proyek yang sangat penting dibiayai oleh FIFA, paparnya melanjutkan. Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah meresmikan groundbreaking pembangunan pusat pelatihan tim nasional sepak bola Indonesia, atau National Training Center di IKN pada akhir September. Pada kesempatan itu, Jokowi berharap tempat latihan di IKN yang terdiri dari 8 lapangan dan didukung beberapa fasilitas tambahan bakal memudahkan timnas Indonesia dalam berlatih. Jokowi menjelaskan pembangunan fasilitas olahraga di lokasi seluas 34,5 hektar tersebut didanai pemerintah dan FIFA. Pemerintah mengucurkan dana 95 miliar rupiah dari anggaran penerimaan dan belanja negara, sementara FIFA memberi dana hibah 85,6 miliar rupiah kepada PSSI dari program FIFA Forward. Gerak cepat Presiden dan keberlanjutan IKN pada tahun politik. Demi menarik partisipasi swasta dalam membangun Ibu Kota Nusantara, IKN, pemerintah perlu menunjukkan keseriusan yang dimanifestasikan secara konkret dan mampu menyurutkan keraguan investor terhadap stabilitas politik di tengah keriuhan jelang pemilu 2024. Sejak September 2023, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan rencana untuk meninjau langsung pembangunan IKN setiap bulan. IKN disiapkan sebagai ibu kota masa depan yang menjelma sebagai tonggak pemerataan pembangunan ketika Jakarta sudah tak mampu menopang beban yang menyebabkan kemacetan, banjir, dan polusi tinggi. Diperkirakan membutuhkan investasi 466 triliun rupiah, IKN juga dicita-citakan juga sebagai kota hutan, kota cerdas, kota serba modern, dan kota ramah lingkungan. Dengan cita-cita setinggi itu, pembangunan IKN membutuhkan waktu panjang hingga 15-20 tahun. Artinya, pembangunan IKN memerlukan kesinambungan kebijakan baik dari sisi ekonomi, politik, dan hukum meski pemegang kekuasaan telah berganti. IKN memang tidak hanya melulu soal ekonomi dan sosial, namun ada juga pengaruh politik dan hukum, mengingat megaproyek ini akan menyedot dalam skala besar sumber daya negara. Pemerintah merencanakan pendanaan IKN hanya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, sedangkan sisanya sebanyak 80% bersumber dari dana di luar APBN, seperti kerja sama pemerintah dan swasta, ataupun pendanaan penuh swasta. Mengingat pentingnya peran swasta dalam pembangunan IKN, pemerintah menyadari perlunya gerak cepat untuk menyediakan infrastruktur inti dan infrastruktur dasar sebagai penunjang pembangunan. Saat kunjungan kerjanya pada akhir September 2023, Jokowi telah melakukan peletakan batu pertama, groundbreaking, untuk pembangunan 2 hotel swasta, 1 rumah sakit, dan pusat pelatihan sepak bola milik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Jokowi juga meninjau progres pembangunan dan memasang bilah pertama Garuda di kantor Presiden, kawasan inti pusat pemerintahan, KIP.
Sebulan kemudian atau pada 1 hingga 3 November 2023, Jokowi kembali melawat ke IKN untuk groundbreaking Bandara IKN, 2 rumah sakit dari investor swasta, hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan, sekolah bertaraf internasional, kantor BPJS Ketenagakerjaan, revitalisasi SD negeri, pembangunan kantor Bank Indonesia, dan PLTS 50 MW. Pembangunan tol Balikpapan menuju ke Nusantara progresnya sudah mencapai 55%. Terlihat pula progres proyek Sumbu Kebangsaan IKN. Akselerasi pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan juga pusat perbelanjaan dilakukan untuk menepis keraguan masyarakat dan investor terhadap IKN. Dengan dibangunnya fasilitas publik itu, aparatur sipil negara, ASN, dan masyarakat juga tidak perlu ragu untuk pindah dan hidup di IKN. Pemerintah juga membangun pionir pembangkit listrik ramah lingkungan di IKN melalui proyek PLTS 50 MW yang sedang dibangun PT Perusahaan Listrik Negara, PLN, Persero. PLTS tersebut mampu memproduksi energi hijau sekitar 93 GWh, GWH, per tahun dan mampu mereduksi emisi sebesar 104.000 ton CO2 per tahunnya. Pertanyaan yang sekarang ini yang sangat penting, yang bertanya sekarang rumah tangga dan juga investor. Pak, listriknya ada, ndak? Siap atau tidak? Katanya green energy, di mana? Jawabannya sore hari ini juga sudah ada, kata Jokowi pada 2 November 2023 saat groundbreaking PLTS 50 MW. Untuk akses ke IKN, hingga Oktober 2023 ini, pemerintah sedang mengebut pengerjaan tol Balikpapan ke Nusantara, yang akan memangkas waktu tempuh dari sebelumnya 2,5 jam menjadi hanya 45 menit. Pada Desember 2024, pemerintah juga menargetkan Bandara IKN rampung. Dari bandara ke KIP IKN, masyarakat hanya membutuhkan waktu 18 menit. Berbagai groundbreaking pembangunan yang dilakukan begitu cepat itu dilakukan karena pemerintah ingin membuktikan kesungguhan membangun Nusantara. Dengan kesungguhan itu, diharapkan sektor swasta dan dunia usaha segera berpartisipasi. Pemerintah hingga awal November 2023 melalui Kementerian PUPR sedang membangun KIP yang berisi kantor kementerian, istana presiden, wakil presiden, dan kantor presiden. Pemerintah juga memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan hunian pekerja pegawai pemerintah. Hingga Desember 2023, sudah terdapat investasi senilai Rp45 triliun yang siap direalisasikan di IKN. Menteri PUPR, Material dan Desain Ramah Lingkungan diterapkan di IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengungkapkan Kementerian PUPR mengaplikasikan material dan desain ramah lingkungan dalam pembangunan proyek-proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Untuk misalnya di IKN, kita mengaplikasikan conblok ramah lingkungan yang dapat meresap air di kawasan perumahan Menteri, ujar Basuki di Jakarta, Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa Kementerian PUPR memanfaatkan desain-desain ramah lingkungan dan cerdas untuk pembangunan rumah di IKN Nusantara. Kalau desain-desain rumah hijau dan cerdas saat ini dimanfaatkan di IKN juga. Masih banyak hal lainnya yang kita aplikasikan, kata Basuki. Sebagai informasi, menurut Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara bahwa visi Ibu Kota Nusantara adalah, kota dunia untuk semua. Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara menerapkan tata kelola berstandar global, menjadi mesin penggerak bagi Kalimantan, dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh kawasan timur Indonesia. IKN Nusantara harus menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang hijau dan berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini.
Dengan mengacu pada visi dan tujuan utama, pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam jangka panjang didasarkan pada sejumlah prinsip utama seperti mewujudkan infrastruktur perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh. Pembangunan LKN Nusantara untuk mencapai perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada 3 skala berbeda, yaitu manusia, people, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, tempat, place, lingkungan manusia yang tangguh, dan bumi, planet,